Topik yang kami ambil kali ini adalah green building. Apa itu green building? Green building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman, sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan, dan penggunaan yang dampak lingkungannya sangat minim. Jenis proyek yang kami teliti adalah proyek pembangunan gedung Kementerian PU. Lokasi proyek tersebut berada di Jalan Patimura nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta. Biaya yang dihabiskan dalam proyek adalah 448,77 miliar. Waktu pengerjaan proyek adalah 371 hari dari mulai 8 Desember 2010 sampai dengan 12 Desember 2011. Indikator yang pertama yaitu indikator lingkungan. Nah, di indikator lingkungan ini, gedung utama Kementerian PUPR dibangun dengan penghematan listrik sekitar 40%, di mana desain keseluruhan gedung lebih mengandalkan penerangan secara alami dari sinar matahari, dan juga terdapat di atapnya yaitu panel surya yang disertai dengan teknologi PV roof. Nah, tentunya hal ini dapat menghemat energi sangat besar. Sistem pencahayaan buatannya menggunakan lampu hemat energi berupa lampu fluorescence T5 yang diintegrasikan dengan pencahayaan alami melalui sensor pencahayaan alami. Berdasarkan simulasi, penggunaan sensor pencahayaan alami mampu menurunkan konsumsi energi untuk pencahayaan sebesar 30% setiap tahunnya. Dan yang kedua, pada indikator lingkungan yaitu adanya rainwater harvesting, recycling, dan reuse. Pada saat terjadi curah hujan yang tinggi, kelebihan aliran air tersebut dialirkan ke tangki-tangki air yang terdapat pada bawah tanah. Tangki air tersebut dapat menampung air sebanyak 1.200 meter kubik air yang dapat didaur ulang sebagai penyiram tanaman, flushing urinoir, dan air conditioning tower. Nah, di indikator yang kedua yaitu indikator sosial. Di indikator sosial, gedung Kementerian PUPR dilengkapi dengan gedung parkir motor yang dibangun sebanyak 5 lantai dengan kapasitas 1.250 motor, sehingga kawasan-kawasan lebih luas tanpa adanya motor yang berparkiran bersembarangan. Dan yang kedua yaitu jalur pejalan kaki yang terintegrasi termasuk bagi penyandang difabel atau berkebutuhan khusus. Pertanyaan selanjutnya yaitu kontribusinya ke sustainable development. Kontribusinya sudah menerapkan beberapa tujuan yang terdapat pada sustainable development. Di antaranya, yang pertama, energi bersih dan terjangkau, yaitu memastikan energi dapat dijangkau dengan mudah, berkelanjutan, dan modern. Yang kedua, inovasi infrastruktur industri, yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mendorong inovasi, mempromosikan industri berkelanjutan. Yang ketiga adalah penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil langkah penting untuk penanganan perubahan iklim dan dampaknya. Bangunan gedung utama Kementerian PU menjadi salah satu gedung di Jakarta yang menerapkan konsep green building dan green slide. Selain lebih hemat energi, green building juga diharapkan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Konsep green building diarahkan pada pengembangan lingkungan perkantoran dengan luas ruang terbuka hijau yang lebih besar. Dengan teknologi tersebut, maka dapat mengurangi penggunaan daya listrik PLN bagi operasional gedung, parkir, dan dilengkapi lift. Siapa aja sih stakeholder atau struktur organisasi yang terkait?
Terus apa aja sih yang mereka lakukan untuk mendukung proyek atau studi kasus ini menjadi berkelanjutan? Stakeholder atau struktur organisasi yang terkait yaitu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau bisa disebut juga dengan BPIW yang merupakan salah satu stakeholder dalam pembangunan gedung Kementerian PU. BPIW mendukung proyek tersebut dengan menampilkan berbagai kegiatan dan produk dari masing-masing pusat di lingkungan BPIW dengan menerapkan teknologi 4.0. Misalnya, sistem informasi pendukung proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. Bagaimana kelanjutan proyek Kementerian PU untuk kedepannya? Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk kawasan-kawasan khusus, pariwisata, produksi, dan kawasan industri. Dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang meliputi sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, dan perumahan. Di bidang sumber daya air, program kerja yang disusun adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 meter kubik per kapita per tahun. Setelah gedung utama Kementerian PU dibangun, diperlukan pemeliharaan dan perawatan gedung. Pemeliharaan dan perawatan merupakan serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar dalam keadaan siap pakai secara efisien dan efektif. Tujuan perawatan dan pemeliharaan gedung ialah pemakaian fasilitas yang lebih lama, ketersediaan optimum dari fasilitas, menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas, menjamin keselamatan operasional. Jenis perawatan dan pemeliharaan gedung dibagi menjadi dua. Pertama, perawatan terencana, dan kedua, perawatan tidak terencana. Perawatan terencana terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan terjadwal, dan perawatan prediktif. Perawatan tidak terencana terdiri dari perawatan darurat, perawatan kerusakan, dan perawatan penangkal. Apa saja yang dapat dicontoh dari pembangunan gedung Kementerian PU ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain? Dalam pembangunan infrastruktur gedung Kementerian PU yang menggunakan green building banyak memberikan dampak positif serta dapat memberikan contoh tersendiri untuk kasus yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa secara global, sektor bangunan gedung mengkonsumsi energi sebesar 40%, menghabiskan 30% sumber daya dalam pembangunan, menggunakan 12% persediaan air bersih, dan menghasilkan 40% emisi gas rumah kaca. Kementerian PUPR berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya pengurangan dampak lingkungan dengan menerapkan persyaratan bangunan gedung hijau, salah satu contohnya dalam pembangunan Gedung Utama Kementerian PUPR. Gedung Utama Kementerian PUPR mampu menghemat konsumsi listrik hingga 60% terhadap standar nasional dan menghemat hingga 35% konsumsi air dari standar nasional. Demikian halnya dalam pembangunan pasar induk, renovasi pasar pasca kebakaran, dan pembangunan pasar lainnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan Pusat Pengembangan Sarana Prasarana, Pendidikan Olahraga dan Pasar mengupayakan pembinaan terhadap implementasi bangunan gedung hijau yang efisien dalam penggunaan sumber daya maupun pengurangan emisi gas rumah kaca. Gedung baru Kementerian PU dikembangkan dengan konsep environmentally friendly building sebagai contoh bagi masyarakat. Green building itu mereduksi penggunaan sumber natural, terutama energi, air, dan material bangunan. Dengan cara meminimalisirkan limbah dan dampak konstruksi terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan kenyamanan dan kesehatan di dalamnya. Maka tidak salah jika gedung Kementerian PU ini dijadikan sebagai salah satu gedung yang telah menerima predikat Gold Award dari Green Building Council tersebut yang telah menjadikan contoh yang tepat bagi pengembangan konstruksi yang ramah lingkungan. Maka dari itu, tidak salah jika gedung Kementerian PU ini dijadikan sebagai salah satu proyek yang juga merupakan contoh terhadap kasus-kasus yang lainnya.